Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Selah, kita punya waktu untuk menyembah Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sore ini, untuk waktu di mana kami boleh sebentar tenang untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang perspektif di dalam investasi. Hari-hari ini banyak orang menginvestasikan keuangannya di tempat yang akhirnya membawa kerugian, membawa penyesalan, membawa kedukaan buat dirinya, buat keluarganya. Mungkin yang saudara harapkan adalah tips bagaimana berinvestasi di dalam dunia ini. Tapi saya akan membawa saudara untuk sama-sama merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang investasi. Ya, saya akan membaca dari Matius pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-19. Dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Satu statement yang sangat keras. Tuhan Yesus bilang begini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Yang Tuhan Yesus katakan bukan jangan mengumpulkan harta, saudara. Jangan investasi, bukan itu yang Tuhan Yesus katakan, tetapi jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, saudara, ini adalah statement yang sangat radikal karena kita dengan penglihatan kita, perspektif kita yang terbatas di bumi ini akan cenderung untuk menginvestasikan apa yang kita miliki di bumi. Ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan nasihat ini karena Tuhan Yesus sedang membandingkan apa yang di bumi dengan apa yang di sorga. Karena di ayat yang ke-20 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Berarti masalahnya bukan mengumpulkan harta, tetapi masalahnya adalah di mana harta kita dikumpulkan. Pertama-tama Tuhan Yesus memberikan nasihat, kalau di bumi itu ada hal-hal tertentu yang bisa membongkarnya, yang bisa menghancurkannya. Apa yang kita investasikan di bumi bisa salah, saudara. Ya, tadi saya katakan bahwa banyak orang yang karena tidak bijak menginvestasikan apa yang dia miliki di bumi ini, akhirnya bukan mendapatkan keuntungan, tetapi justru mendapatkan masalah. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ada tempat, ada perspektif investasi yang pasti bagus, pasti baik hasilnya. Yaitu di ayat yang ke-20 dikatakan, kumpulkan bagimu harta di sorga. Alasannya di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Tidak ada kerusakan investasi saudara di sorga, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena nggak ada pencuri, saudara. Tidak ada si jahat, si iblis yang berusaha untuk mencuri apa yang saudara kumpulkan di sorga. Di sorga penuh dengan malaikat Tuhan, di sorga ada hadirat Tuhan, dan rupanya saudara, dari bumi ini saudara bisa menginvestasikan harta yang sifatnya sementara dan dikonversi dengan investasi yang sifatnya kekal. Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perhatikan prinsip ini, di mana hartamu berada, hatimu akan mengikuti. Saudara, sering kita mendengar, di mana hati kita berada, maka harta kita mengikuti. Dan ada benarnya, tetapi yang lebih radikal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para pendengarnya di khotbah di bukit adalah, di mana hartamu berada, di mana engkau letakkan hartamu, maka hatimu akan mengikuti. Konteks yang Tuhan Yesus sedang bicara adalah pada waktu kita concern, pada waktu kita peduli terhadap hal-hal yang bersifat kekekalan, maka hati kita akan mengikuti pada waktu concern kita melibatkan harta kita. Dengan kata lain, kalau kita menginvestasikan harta jasmani kita dengan sesuatu yang bersifat kekekalan, maka hati kita akan juga condong kepada apa yang harta kita
taruh. Kalau saudara menginvestasikan harta jasmani saudara pada hobi saudara, keuangan saudara, maka let's say hobi saudara adalah main mungkin gadget yang baru, maka pada waktu keuangan saudara investasikan ke sana, jumlahnya besar, harganya mahal, maka hati saudara akan terpaut di sana. Saudara akan suka, saudara akan tiap hari bermain dengan gadget baru saudara. Kalau itu hobi saudara, maka saudara spend uang saudara di sana, hati saudara akan terpaut di sana. Dan Tuhan mengatakan, kalau kita taruh harta jasmani kita buat kekekalan, apa artinya saudara? Menginvestasikan harta jasmani kita kepada kekekalan. Saudara, di sorga tidak dibutuhkan uang rupiah, US dollar, Bitcoin. Surga tidak butuh itu semua. Tetapi pada waktu saudara di bumi ini, menjadikan keuangan saudara menjadi sarana untuk memperlebar kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, satu perkara yang dia ulang terus adalah memperlebar kerajaan Allah, memprioritaskan kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Itu yang firman Tuhan katakan. Pada waktu kita fokus kepada perkara-perkara kerajaan Allah dan memakai keuangan kita, menaruh keuangan kita dalam area-area yang memperlebar kerajaan Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta, bukan di bumi, karena saldo saudara di bank tidak akan bertambah, tapi bahkan berkurang. Pada waktu saudara memberikan porsi daripada apa yang saudara simpan di bumi untuk perkara-perkara kekal, jiwa-jiwa yang terhilang, untuk penginjilan, untuk memuridkan orang-orang percaya, untuk membuat pekerjaan Allah di muka bumi ini semakin bertumbuh, maka sesungguhnya tanpa saudara sadar, Tuhan mengkonversikan apa yang ada di bumi kepada apa yang di surga. Dan Tuhan Yesus mengatakan, orang yang bijaksana tahu bagaimana menginvestasikan sesuatu yang ada di bumi, yang bisa dimakan ngengat, yang bisa dimakan karat, kepada sesuatu yang sifatnya tidak bisa dihancurkan oleh keadaan apapun. Tidak ada yang salah dengan menginvestasikan sesuatu di bumi, tetapi yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah perbandingan. Alkitab penuh dengan perbandingan. Alkitab penuh dengan yang lebih baik, yang lebih mulia. Dan di sini juga Tuhan Yesus sedang berbicara perkara yang sama. Bukan berarti jangan investasi, tetapi dibandingkan investasi di bumi ini, ada investasi yang nilainya jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh kepada kekekalan, tidak akan hangus, tidak akan terkena inflasi, dan tidak ada pengaruhnya terhadap resesi yang sekarang ini sedang didengung-dengungkan yang ada di sekeliling kita. Investasi atas kekekalan. Saudara, rupiah kita tidak berlaku di sorga. Mata uang asing apapun tidak berlaku di sorga. Tetapi pada waktu saudara mengkonversikan apa yang saudara miliki untuk kekekalan, untuk kerajaan Allah, sesungguhnya saudara sedang mengumpulkan harta yang sifatnya jauh lebih baik. Dan harta itu adalah kekal, tidak bisa hilang, tidak bisa binasa, tetapi akan menanti saudara pada saat kekekalan itu. Dan nasihat firman Tuhan adalah yang kekal itu nyata, sekalipun yang kekal itu tidak terlihat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar perspektif kami boleh melihat apa yang tidak kelihatan. Kami tahu kekekalan bukan sesuatu yang bisa kami lihat dengan mata jasmani, tetapi kekekalan itu nyata. Dan nasihat firman-Mu adalah supaya kami fokus, kami boleh melihat kepada yang tidak terlihat,
dengan cara mengkonversi apa yang kami miliki kepada pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, di mana harta jasmani kami letakkan, di sana hati kami akan juga mengarah. Dan biar kami anak-anak-Mu Tuhan semakin sadar bahwa harta kami di dunia ini sementara, dan kami perlu mengkonversi harta kami di dunia ini buat sesuatu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.